ولهذا جاء ولهذا جاء يزيدك إيمانا على الإيمان. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sebelumnya mohon maaf kajian kali ini kecepatannya rupanya ya, sebelum jam 10 ya. Baik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini di salah satu dari taman-taman syurga Majelis Ilmu Agama dalam rangka talabul ilm, at-tafaqquh fid din dan at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di antara kita. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memudahkan bagi kita yang sedang melangkah atau sedang menuntut ilmu agama ini menuju syurganya pada hari kiamat kelak. Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu agama, Allah Jalla wa Ala membukakan untuk kita semua pintu-pintu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Nabi yang bersabda demikian, beliau pula yang telah bersabda, "Idza radallahu bi 'abdihi khairan ista'malah." Apabila Allah Jalla wa Ala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah Jalla wa Ala akan ista'malah, mempergunakannya. Para sahabat pun bertanya, "Kaifa yasta'miluh?" Bagaimanakah Allah Jalla wa Ala mempergunakannya? Maka Nabi SAW bersabda, "An yuwaffiqahu li'amalin salih." Ia memberikan taufik kepada hambanya untuk selalu melakukan amal saleh. Oleh karenanya para ulama mengatakan majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu agama termasuk amalan saleh yang sangat mulia. Ayyuhal ummahat wal akhwat al karimat rahimani Allah wa iyyakunna wa baraka fikum. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Ilm dari kitab Sahih Al-Bukhari, ucapan ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, "Rahimallahu nisa al-ansar la yamna'uhunna haya'uhunna an yatafaqahna fid din." Rahmat Allah kepada wanita-wanita Ansar yang dikenal dengan sifat malu yang sangat tinggi. Tetapi sifat malu mereka yang sangat tinggi tersebut tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu agama. Tidak seperti sebagian wanita hari ini. Kalau untuk majelis ilmu agama,
Dia malu ketika disuruh pergi menuntut ilmu agama oleh suaminya. Alasannya bukan nggak mau bang, tapi adik masih malu soalnya belum punya bestie di situ, katanya. Ya, giliran ke mall nggak perlu nggak perlu sama bestie ya, sendiri pun tetap berani dan tidak beralasan malu. Giliran suruh ke majelis ilmu agama, alasannya tidak berani, malu karena belum punya teman dekat. Tapi kalau ke mall walaupun sendirian juga berani ya Bu ya. Baik, rahimallahu nisa'al ansar la yamna'uhunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid din. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan rahimallah nisa'al ansar. Rahmat Allah kepada wanita-wanita Ansar, di mana sifat malu mereka yang sangat tinggi tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu agama. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas kemudahan majelis ilmu agama yang seperti ini, khususnya untuk segenap antunna sebagai wanita, sebagai muslimat, di saat keumuman wanita tidak memiliki perhatian dan kecondongan terhadap ilmu agama yang mulia ini. InsyaAllah ta'ala kajian rutin kita ini akan saya angkat dari, atau saya ambil dari sebuah kitab yang berjudul Sifatul Mar'ah As-Salihah. Sifat-sifat, kriteria-kriteria wanita salihah. Sebuah kitab yang ditulis oleh seorang syekhah yang terkenal. Ya, sudah puluhan tahun yang lalu sudah diangkat dan dianggap sebagai salah satu syekhah yang tidak diragukan akan keilmuannya. Dan ayahnya adalah seorang muhaddits dari negeri Yaman yang melahirkan seluruh para ulama di negeri Yaman saat ini tanpa terkecuali adalah murid beliau, yaitu Asy-Syekhah Ummu Abdillah bintu Asy-Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Kenapa ana memilih kitab ini tidak kitab yang lain? Karena kitab ini tulisan dari seorang wanita. Maka nasihat yang akan nanti simak dan dengarkan nanti adalah dari seorang wanita kepada wanita. Karena biasanya wanita berat menerima nasihat kalau datang dari kaum laki-laki ya Bu ya. Ya Bu ya. Apalagi dari suami sendiri ya Bu ya. Maka ana memilih kitab ini sehingga keberadaan ana hanya sekadar membacakan dan menerjemahkannya. Paling sedikit menambahkan dengan sindiran-sindiran yang mudah-mudahan bisa pedas dan bisa menyinggung hati anti. Karena bahaya kalau ikut kajian tapi hati tidak tersinggung, kan? Jadi kalau pulang kajian hati tersinggung, baper, merasa tersindir, bahkan merasa kayaknya ada yang ngasih laporan deh ke Ustadz. Kok nyindir-nyindiran? Itu bagus Bu ya. Berarti hati anti masih hidup. Mudah bergetar, mudah baper, mudah tersinggung, bahkan seakan isi kajian semuanya untuk anti. Ini bagus banget punya hati yang seperti ini, menunjukkan hati anti, hati yang hidup dan hati yang lembut. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Sungguh wail, lembah di dalam api neraka untuk mereka-mereka yang berhati keras ya, dari mengingat Allah Jalla wa'ala. Mereka adalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Oleh karenanya mereka para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka adalah orang-orang yang paling mudah tersindir, paling mudah tersinggung, dan paling mudah baper ketika Nabi SAW menyampaikan suatu teguran di hadapan mereka, seperti ucapan sahabat yang mulia Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, beliau mengatakan wa'adhana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah mau'izah kepada kami, sebuah ceramah yang membuat hati-hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Ini menerangkan kepada kita bahwa semakin bersihnya hati seseorang, semakin mudahnya dia menangis, semakin mudahnya dia baper, tersinggung, dan bergetar hatinya setiap kali mendengarkan teguran dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW serta petuah ulama Islam. Kitab ini telah ditulis oleh beliau ya, kurang lebih mungkin hampir 20 tahun yang lalu ya. Beliau berikan judul Sifatul Mar'ah As-Salihah. Sifat wanita yang salihah. Sebelumnya ada baiknya kita mengerti dan memahami definisi as-salih dari kata salah.
Salah secara etimologi artinya naqidul fasad, lawannya kerusakan. Oleh karenanya Al-Qadhi Iyadh di dalam kitabnya Masyariqul Anwar ketika mendefinisikan lelaki yang saleh, beliau mengatakan al-qayyim bima yulzimhu min huquqi rabbih wa ibadatihi wa minhu lil 'abdil mamluk as-salih ajran. Lelaki yang saleh itu adalah seseorang yang mampu menjalankan hak-hak Rabbnya dan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Dengan makna lain adalah orang-orang yang melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Sementara Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Tahrir Al-Fadh At-Tanbih menukilkan ucapan Abu Ishaq Az-Zajjaj dan yang lainnya tentang definisi orang yang saleh. Bahwa orang yang saleh itu adalah al-qaim bima alaihi min huquqillah wa huquqil ibad. Orang yang saleh itu adalah orang yang menunaikan hak-haknya Allah Jalla wa Ala dan hak-hak para hamba. Sementara Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tambahan dari ana, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Hisan, kitab yang membahas kaidah-kaidah seputar tafsir. Beliau mengatakan orang saleh itu definisi adalah man ghalabat hasanatuhu ala sayyiati. Orang yang kesalehannya, kebaikannya, ibadahnya lebih banyak daripada kemaksiatannya. Karena bukanlah syarat menjadi orang saleh adalah tidak boleh bermaksiat. Karena tidak ada satupun dari anak Adam yang suci dan selamat dari yang namanya maksiat. Oleh karena Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam itu khata', sifah al-mubalaghah. Banyak dosanya, banyak kesalahannya. Nah, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik anak Adam yang banyak dosanya adalah yang banyak taubatnya. Oleh karenanya para ulama juga sepakat bahwa para nabi sekalipun memiliki dosa. Hanya saja para ulama khilaf apakah para nabi itu bisa jatuh ke dalam dosa besar ataukah tidak. Di antara dalil yang menerangkan kepada kita bahwa para nabi sekalipun punya dosa, hanya saja Allah telah menghapus dosa-dosa mereka yang telah berlalu dan yang akan datang, sehingga mereka ternilai sebagai orang yang telah disucikan oleh Allah, adalah firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Fath. Allah berfirman, liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa Nabi pun memiliki dosa, namun telah Allah jamin dengan ampunan. Juga ucapan Aisyah radhiyallahu anha riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tatkala ibunda Aisyah radhiyallahu anha melihat panjangnya salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kaki beliau pecah-pecah dan membengkak, maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, ataf'alu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, haruskah engkau salat malam yang seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Maka Nabi SAW menjawab, afala akunu abadan syakura. Bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Sisi pendalilannya adalah Nabi SAW mengikrar, membenarkan dan tidak mengingkari ucapan ibunda Aisyah yang mengatakan, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan ini akan datang. Di sini Nabi SAW tidak mengingkari ucapannya Aisyah dan mengikrarkannya, menunjukkan bahwa para nabi sekalipun memiliki dosa, hanya saja Allah telah menjamin ampunan untuk mereka. Hanya saja Allah telah menjamin ampunan untuk mereka. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tadi mengatakan orang saleh itu adalah man ghalabat hasanatuhu ala sayyiati. Adalah orang yang kebaikannya itu lebih dominan daripada kejelekannya. Maka syarat untuk menjadi orang saleh bukanlah harus suci dari yang namanya dosa. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang mampu lepas dan bersih dari yang namanya dosa. Bahkan
dalam sebuah dari dosa. Namun jangan dipahami sebaliknya. Berarti untuk menjadi wanita yang salihah harus banyak maksiat, namun ketaatan lebih banyak. Ya. Tidak demikian tentunya. Karena yang dosa adalah dosa yang mendatangkan berbagai malapetaka di dunia dan di akhirat kelak. Akan tetapi ini sebagai bentuk luasnya rahmat Allah dan kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Meskipun mereka memiliki dosa, jatuh ke dalam maksiat, di sisi Allah mereka masih sebagai hambanya yang saleh atau salihah, selama ibadahnya itu lebih banyak daripada dosanya. Dan itu pun jika mereka memohon ampunan kepada Allah, maka Allah membersihkan mereka dari dosa-dosa tersebut, dan Allah menganggap mereka seakan mereka tidak pernah menyentuh dosa-dosa tersebut. Teman-teman sekalian bisa membuka surat Al-Furqan di akhir-akhir surat Al-Furqan. Nggak buka sekarang juga nggak apa-apa, nanti juga boleh, nggak mesti sekarang. Ya. Di akhir-akhir surat Al-Furqan, ketika Allah Jalla wa'ala berbicara tentang sifat ibadur rahman, ya, kriteria ibadur rahman, maka Allah Jalla wa'ala berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. 10 ayat terakhir ya, kurang lebih ya. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Allah Jalla wa'ala berfirman bahwa di antara sifat mereka ibadur rahman di akhir-akhir surat Al-Furqan, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Mereka tidak membunuh nyawa yang Allah haramkan, dan mereka tidak berzina. Barang siapa yang melakukannya, dia akan mendapatkan dosa, ya, yalqa athama, dosa yang sangat besar. Akan dilipat gandakan azab untuknya, dan dia akan berada di dalam neraka kekal dalam keadaan hina. Kemudian perhatikan ayat setelahnya, Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali mereka yang telah bertaubat, beriman, dan memperbanyak amal saleh. Maka Allah menyampaikan berita gembira untuk mereka, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka adalah orang-orang yang Allah gantikan kejelekan mereka dengan kebaikan. Salah satu dari dua penafsiran ulama tafsir terhadap ayat ini adalah bahwa dosa-dosa yang mereka lakukan sebelum mereka bertobat, maka setelah mereka bertobat yang tadinya tertulis sebagai dosa, Allah rubah menjadi sebagai kebaikan. Allahu Akbar. Menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya tidak ada yang lebih keras hatinya daripada mereka yang menolak tawaran taubat dari Allah. Bertobat bukan sekedar terhapus dosanya, tetapi hal-hal yang tadinya tertulis dan bernilai dosa di sisi Allah, maka setelah bertobat Allah rubah yang tadinya berbentuk dan bernilai dosa, sekarang berubah menjadi kebaikan. Selain dia mendapatkan ampunan, ya, dari Allah Jalla wa'ala. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali mereka yang bertobat walaupun sebelumnya pernah murtad, ya, pernah membunuh, pernah berzina. Kemudian Allah mengatakan kecuali dia bertobat, dia beriman dan memperbanyak amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka adalah orang-orang yang Allah gantikan kejelekan mereka menjadi kebaikan. Satu dari dua penafsiran ayat ini adalah apa yang kita sebutkan tadi, bahwasanya hal-hal yang tadinya berbentuk dosa dan bernilai dosa di sisi Allah sebelum mereka bertobat, maka setelah mereka bertobat Allah rubah dan Allah gantikan menjadi kebaikan. Dan juga datang di dalam sebuah hadis qudsi riwayat al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah Jalla wa ala berfirman, "Law balagat ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali." Wahai anak Adam, andai kata dosamu itu sudah setinggi langit atau sejauh mata memandang, kemudian engkau bertobat memohonkan ampunan kepada aku, ghafartu laka wa la ubali, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli meskipun dosamu itu sudah setinggi langit, meskipun dosamu itu sudah sejauh mata memandang. Maka yang saya katakan tadi, tidak ada yang lebih keras hatinya daripada mereka yang menolak tawaran taubat dari Allah Jalla wa'ala. Bertobat, Allah memulai dari nol. Kita bertobat, Allah memulai dengan lembaran baru.
Kita bertobat, Allah ampuni. Allah bertobat, Allah menganggap kita seakan tidak pernah menyentuh dosa-dosa itu. Dan kita bertobat, maka dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya Allah rubah bentuknya menjadi kebaikan. Ya, makanya wasi'at rahmati kulla syai'. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis qudsi, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Nah, ayuhal ummahat wal akhwat al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di sini beliau menyebutkan beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim yang menerangkan kepada kita bahwa mereka para nabi adalah orang-orang saleh dan selalu memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar dianugerahkan anak-anak yang saleh. Ya, seperti beliau menyebutkan ayat ke-33 sampai dengan ayat 39 surat Ali Imran. Ya. Ali Imran ayat 38 sampai dengan ayat 38 sampai dengan ayat 39. Juga di dalam surat Ali Imran ayat 42 sampai dengan ayat 47. Juga di dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai dengan ayat 86. Jadi PR ya, di rumah dibuka ya. Nah, juga surat Al-Anbiya yang tadi Al-An'am ayat 83 sampai dengan ayat 86. Juga surat Al-Anbiya ayat 69 sampai dengan ayat 72. Sudah? Juga masih di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai dengan ayat 86. Juga surat At-Tahrim ayat ke-10. Juga surat Yusuf ayat 101. Itu PR Bu ya, baca sendiri di rumah ya. Ya, ayat-ayat tersebut menerangkan kepada kita bahwa mereka para nabi adalah hamba-hamba Allah yang saleh dan mereka meminta kepada Allah Jalla wa Ala anak keturunan yang saleh. Berikut ini beberapa ayat yang menyebutkan pujian Allah kepada mereka yang memiliki sifat kesalehan, baik wanita maupun lelaki. Hanya saja ayat-ayat ini datang dengan konteks laki-laki. Ini mimbab at-taghlib, bukan berarti wanita yang salihah tidak masuk. Namun orang Arab secara umum ketika menyebutkan manusia, mereka menyebutkan golongan laki-laki. Dan tentunya penyebutan laki-laki mencakup kaum wanita. Karena Nabi SAW bersabda, "An-nisa'u syaqa'iqur rijal." Kaum laki-laki, kaum wanita adalah syaqa'iqur rijal, saudara kandungnya kaum laki-laki. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 69. An-Nisa ayat 69. Ayat yang menerangkan kepada kita janji Allah Jalla wa Ala untuk mereka yang saleh dan salihat ketika di dunia ini. Allah berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapakah mereka? Dari kalangan para nabi, dari kalangan as-siddiq, dari kalangan syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka itu yaitu nabiyin, siddiqin, syuhada, dan salihin adalah hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik rafiq. Rafiq kalau bahasa antuna, bestie ya. Ya. Mereka adalah sebaik-baik bestie. Jadi sebaik-baik bestie adalah wanita yang salihah. Nah, di dalam ayat ini Allah memuji mereka orang-orang yang memiliki sifat kesalehan. Ya. Dan Allah namakan mereka sebagai sebaik-baik teman dekat. Ya. Sebaik-baik teman dekat. Mereka menjadi orang-orang saleh karena mereka adalah orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, berikutnya adalah firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat At-Tahrim ayat keempat. In tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma.
Wa in tadhahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Ini ayat yang berbicara tentang dua wanita dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Aisyah dan Zainab, ada yang mengatakan lainnya. Ya, para ulama menyebutkan ada dua sebab turunnya ayat ini. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditekan oleh sebagian istrinya ketika beliau pulang ya, ke rumahnya, dan mohon maaf, ketika beliau mencium istrinya terciumlah bau madu dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian istrinya cemburu dan menekan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi tertekan, dan demi meraih cinta istrinya beliau pun bersumpah untuk tidak lagi meminum madu, sehingga beliau mengharamkan untuk dirinya apa yang Allah halalkan. Sehingga Allah menurunkan surat At-Tahrim. Ya. Di awal surat Allah mengatakan, Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardhat azwajik. Wahai seorang nabi, kenapa engkau rela mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk dirimu hanya demi meraih cinta istrimu? Ini menerangkan kepada kita, dan khususnya kepada kaum laki-laki tentunya, para ulama mengatakan anjuran untuk menciptakan sesuatu demi memperoleh dan meraih cinta dari seorang istri. Ya, tentunya dengan tidak melanggar agama Allah Jalla wa'ala. Tidak seperti sebagian kaum laki-laki yang cuek ya, dan bersikap dingin, dan tidak berusaha untuk menciptakan suasana yang mendatangkan sakinah, mawaddah dan rahmah antara dirinya dan istrinya. Di sini Nabi SAW demi mendapatkan kecintaan dari istrinya, beliau rela melakukan sesuatu yang walaupun setelah itu mendapatkan teguran dari Allah. Yaitu beliau bersumpah untuk tidak lagi meminum madu, sehingga turunlah ayat ini menegur beliau. Kenapa engkau rela mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk dirimu demi mendapatkan cinta istrimu? Ini menunjukkan dahsyatnya konspirasi kaum wanita ya. Seorang nabi saja bisa tertekan dibuat oleh kaum wanita. Apalagi sekedar ustaz ya. Nabi saja tertekan dibuat oleh kaum wanita sehingga rela mengharamkan apa yang Allah halalkan, sehingga turun ayat dari 7 lapis langit menegur Nabi. Tetapi Nabi enggak disalahkan dari sisi tujuannya. Tujuan Nabi tabtaghi mardhat azwaj ini tidak disalahkan oleh Allah. Demi meraih cinta dari istrimu. Ya, ini menunjukkan bahwa di antara sifat Nabi SAW, terkadang beliau sendiri yang menciptakan suasana untuk mendatangkan cinta dari istrinya. Tidak hanya dari satu pihak. Tidak seperti sebagian keadaan sifat kaum suami yang bersikap dingin dan tidak ada upaya untuk menciptakan suasana hangat oleh dirinya sendiri. Dia hanya berharap ya sifat yang demikian hanya datang dari istri untuk dirinya, tidak dari dirinya kepada istrinya. Namun Nabi SAW di sini ditegur oleh Allah Jalla wa'ala karena telah bersumpah untuk tidak meminum madu dan telah mengharamkan madu yang Allah halalkan untuk dirinya. Ya. Sekali lagi ini menerangkan kepada kita bahwa wanita itu walaupun diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang paling bengkok, ya, tetapi bisa membengkokkan laki yang paling lurus ya. Maka ada hadis Nabi SAW, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Aku belum pernah melihat ada orang yang lemah agamanya dan kurang akalnya daripada kalian. Maksud lemah agama di sini bukan celaan ya. Karena wanita ketika haid tidak bisa salat, tidak nifas tidak bisa salat, tidak bisa puasa, tidak sesempurna kaum laki-laki. Dan akalnya kurang, maksudnya kata para ulama 2 persaksian wanita itu sebanding dengan 1 persaksian laki di dalam Islam. Tetapi Nabi mengatakan mampu menghilangkan akal lelaki yang paling bijak di muka bumi. Ini berita dari Nabi ya. Ya, makanya ya wanita kalau tidak salehah dia sangat berbahaya karena tidak hanya merusakkan dirinya tetapi bisa merusakkan kaum laki-laki. Nabi telah mengatakan, aku tidak pernah melihat ada yang wanita atau ada yang lebih kurang akalnya dan kurang agamanya tetapi dapat menghilangkan akal lelaki yang paling bijak. Lihat ini ya. Nabi kita karena ditekan oleh 2 istrinya sehingga rela mengharamkan untuk dirinya apa yang Allah halalkan. Ya, tipu daya wanita memang dahsyat. Inna kaidakunna azim. Bahkan Firaun
Mungkin ya, tidak ada sepanjang masa seorang lelaki yang lebih bejat, lebih kejam, lebih durjana, lebih sombong dan angkuh kepada Allah daripada Fir'aun. Sampai-sampai dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Bahkan dia meminta menterinya untuk membangunkan paramik untuk menuju ke langit. Alasannya, ya, Attala'a ila ilahi Musa. Aku ingin bertemu dengan Robnya Musa yang mengatakan Robnya ada di langit. Menunjukkan bahwa Fir'aun adalah orang yang pertama mengingkari Allah berada di atas langit. Dan pengingkaran terhadap keberadaan Allah di atas langit berarti mewarisi akidahnya Fir'aun menurut berita Al-Quran. Tetapi lihat, ketika dia berhadapan dengan istrinya, bahkan dia telah mengeluarkan undang-undang di dalam kerajaannya apabila ada wanita Bani Israel melahirkan anak laki-laki, maka langsung dipenggal. Bahkan setiap ada wanita yang sedang hamil, maka rumahnya akan dijaga oleh algojo Fir'aun. Ya, begitu anaknya yang lahir laki-laki langsung dipenggal hidup-hidup. Hal itu aturan itu berlaku semenjak ada dukun yang meramal bahwasanya kerajaan Fir'aun akan runtuh di tangan seorang laki-laki yang akan lahir dari rahim Bani Israel. Tetapi lihat, tatkala istrinya yang berpesan ya, tentang bayi yang datang di hadapan mereka, dan itu Bani Israel, itu Nabi Musa alaihissalam, la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Khusus bayi ini jangan engkau bunuh. Bisa jadi dia akan bermanfaat untuk kita atau kita jadikan anak angkat kita. Kalau ada yang bertanya, kenapa khusus bayi yang satu ini Fir'aun jadi luluh hatinya dan istrinya langsung tertarik pada pandangan pertama ketika melihat Nabi Musa, karena Allah mengatakan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Aku telah berikan cinta dariku untukmu, sehingga tidak ada yang melihat Nabi Musa kecuali langsung jatuh cinta, langsung tertarik, langsung sayang semenjak beliau masih bayi. Semenjak beliau masih bayi, tidak ada yang melihat beliau kecuali langsung jatuh cinta kepadanya, sehingga Fir'aun dan istrinya pun, atau istrinya Fir'aun langsung jatuh cinta kepada bayi yang satu ini. Maka dia berkata kepada Fir'aun, jangan engkau bunuh. Ya, bisa jadi dia akan bermanfaat kepada kita dan akan kita angkat. Kita jadikan anak angkat kita. Maka tiada kata lain dari Fir'aun kecuali sami'na wa ata'na, 86 ya. Pada Fir'aun loh, bisa tunduk sama istrinya. Maka Anda katakan tadi ya, bahaya sekali kalau anti tidak salihah. Hancur dunia akhirat suami anti. Ya. Karena suami yang saleh pun bisa hancur ya jika istrinya tidak ya salihah. Apalagi jika suaminya tidak saleh. Karena wanita walaupun tidak main tangan ya. Dia tidak main laki-laki, tidak main kaki, dia tidak memukul, ya, tetapi tingkah lakunya bisa menekan laki-laki, melebihi tekanan laki-laki terhadap kaum laki-laki dengan pukulan. Ya, buktinya ini ya, Fir'aun saja tunduk sama istrinya. Nabi juga tadi tunduk, ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat mengatakan, ketika beliau sudah pindah ke Madinah, beliau mengatakan, kunna qauman nadribu nisa'ana fantaqalna ila al-Madinah fawajadna ikhwanana min al-ansar tadribuhum nisa'uhum. Kami adalah laki-laki yang ditakuti oleh istri-istri kami. Kamilah yang memukul mereka. Namun semenjak kami pindah ke Madinah, kami melihat ikhwan kaum Ansar, ikhwan kami dari kalangan Ansar, mereka adalah laki-laki yang justru dipukul oleh istri-istri mereka. Ya, apakah sampai di situ? Tidak. Maka Umar mengatakan, setelah sekian lama kami bergaul dengan ikhwan kaum Ansar, kami pun menjadi suami-suami yang dipukul oleh istri-istri kami. Setelah sebelumnya kamilah orang-orang yang memukul istri kami. Menunjukkan apa? Ya, bahwasanya semakin seorang lelaki itu dekat dengan ilmu agama, semakin lama hijrahnya, dia semakin berlemah lembut, semakin bersifat setia dan lemah lembut terhadap istrinya. Buktinya Umar mengatakan, ketika kami masih di Mekah, kaum Muhajirin, ya, kaum Quraisy maksudnya, memukul istri-istri kami. Namun setelah pindah ke Ansar, ke Madinah, tentunya dengan mereka berpindah ke Madinah membuat mereka semakin berilmu, semakin lama di atas sunnah, semakin senior di dalam Islam. Ini menerangkan kepada kita bahwa ilmu semestinya melembutkan hati seseorang, ya. Dan tidaklah seseorang menuntut ilmu agama dengan hati yang ikhlas kecuali akan merubahnya.
Ya, secara berita dari Al-Quran dan juga secara fakta. Karena secara berita dari Al-Quran Allah mengatakan, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Andai kata Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung-gunung itu akan hancur. Takut kepada Allah. Kata para ulama ini menerangkan bahwasanya Al-Quran dapat memberikan ta'thir perubahan. Gunung yang begitu keras bisa hancur dibuat oleh Al-Quran. Andai kata Al-Quran Allah turunkan kepada gunung. Oleh karenanya, terkadang orang yang tadinya keras, kaku, namun setelah menuntut ilmu agama, berubah menjadi lembut, bahkan menjadi lebih lembut daripada orang-orang yang lebih lembut daripadanya sebelumnya. Dan ini kami dapatkan, misalkan di Arab ya. Secara umum, mohon maaf, ya bukan rasis. Secara umum, orang Arab karakternya lebih kasar, lebih keras daripada kita orang Indonesia. Apalagi orang Arab Badui ya. Tetapi ketika mereka sudah berilmu daripada masyayikh kita melihat mereka jauh lebih lembut daripada kita. Ya, lebih pemaaf daripada kita. Demikian juga secara umum apalagi Arab Badui ya, mereka kotor orangnya. Tetapi setelah menuntut ilmu agama, mereka menjadi lebih bersih dari kita. Mereka kurang disiplin dari sisi waktu. Tetapi mereka para masyayikh, ya, ketika sudah berilmu, kedisiplinannya sudah tidak terukur. Ya, luar biasa. Kita tidak mampu mengikuti dan menyamainya. Ya, kedisiplinan, kelemah lembutan, kedermawanan, sifat maaf. Kenapa? Karena ilmu telah mengubah mereka. Nah, secara berita dari Al-Quran ilmu itu mengubah, dan secara fakta juga terlihat demikian. Oleh karenanya ini sebagai teguran untuk kita. Apabila semakin kita menuntut ilmu agama, kok kita semakin keras hatinya, semakin kasar, ya, bukan semakin lembut, semakin setia terhadap anggota keluarga kita, berarti ada sesuatu yang harus kita ya evaluasi. Baik, kita kembali kepada ayat keempat dari surat At-Tahrim tadi, ya. Namun ingat ya, riwayat Umar tadi atau faedah tadi jangan dibawa pulang sebagai senjata untuk menghujat suami ya. Ya. Di dalam surat At-Tahrim ayat keempat tadi, Allah Jalla wa Ala mengatakan apabila mereka berdua bertobat, maka Allah menerima tobat kalian berdua. Tetapi kalau kalian masih tetap buat makar kepada Nabi Muhammad, maka Allah adalah walinya Nabi Muhammad, Jibril dan orang-orang mukmin yang saleh. Wal malaikatu ba'da dzalika zahir, dan malaikat-malaikat setelah itu pasti selalu menang. Sisi pendalilannya adalah Allah di dalam ayat ini memuji mereka kaum mukminin yang memiliki sifat saleh. Maka wanita yang saleh adalah wanita yang dipuji oleh Allah Jalla wa Ala. Juga di antara ayat yang memuji mereka yang memiliki sifat kesalehan adalah ayat ke-9 dari surat Al-Ankabut. Ayat ke-9 dari surat Al-Ankabut. Allah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin." Dan mereka yang beriman dan beramal saleh, kami akan golongkan mereka ke dalam golongan-golongan orang saleh. Menunjukkan golongan orang saleh adalah golongan yang mulia. Sehingga Allah mengatakan mereka yang beriman dan beramal saleh akan kami golongkan ke dalam golongan orang-orang saleh. Juga surat Al-Anbiya ayat 105. Surat Al-Anbiya ayat 105. Allah berfirman, "Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Dan sungguh kami telah menetapkan di dalam Zabur, ya, setelah adzikr, bahwa bumi ini hanya diwarisi oleh hamba-hamba kami yang saleh. Ya, oleh karenanya nanti akan turun Al-Imam Mahdi yang memenuhi bumi dengan keadilan. Ya. Oleh karenanya seseorang tidak boleh pesimis. Ya, bahwa dunia akhirat akan Allah berikan hanya Allah berikan kepada orang-orang saleh. Selama seseorang berada di atas kesalehan, maka Allah yang akan menjamin ya, dunia dan agamanya, dunia dan akhiratnya. Maka anti tidak perlu khawatir akan masa depan anti selama anti seorang wanita yang salihah. Meskipun mungkin ya anti ditinggal oleh manusia, bahkan mungkin mohon maaf ya, anti ditinggal oleh suami anti ditinggal oleh anak-anak anti ditinggal oleh keluarga besar anti, sehingga anti hidup sebatang kara. Selama anti bertakwa kepada Allah, semala anti adalah wanita yang salih, Allah yang akan menjaga anti, Allah yang akan memberikan dunia ini untuk anti.
Dan Allah Jalla wa Ala telah berfirman di dalam surat At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan selalu memberikan yang solusi. Ingat, ini janji Allah ya. Anda bertakwa, maka Allah menjanji Allah akan selalu memberikan solusi atas berbagai problematika yang anti hadapi. Janji Allah yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikannya rezeki-rezeki yang tidak pernah ia prediksi. Baik rezeki yang sifatnya duniawi maupun rezeki yang sifatnya agama. Dan tentunya rezeki yang paling mahal adalah rezeki agama. Karena di dalam hadis yang mauquf dikatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Wala yu'ti din illa man yuhib. Dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Tetapi nikmat agama itu tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Oleh karenanya di antara doa Nabi kita SAW dahulu adalah doa beliau, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu di dalam urusan agama kami. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fid din. Seluruh musibah itu ringan. Hilangnya istri, hilangnya suami, hilangnya anak, hilangnya sebagian anggota keluarga, hilangnya sebagian harta. Semua musibah itu ringan, kecuali musibah di dalam urusan agama. Hilangnya amalan-amalan yang sunnah bergantikan dengan amalan-amalan mubah yang melalaikan. Ya. Lebih dari itu adalah hilangnya ibadah-ibadah yang wajib bertukarkan maksiat. Ya, lebih dari itu hilangnya sunnah bertukarkan bid'ah. Dan lebih buruk dari itu semuanya adalah hilangnya nikmat tauhid dan bertukarkan syirik. Ya. Al-Imam Ibn Qayyim juga mengatakan kullu ni'matin duna ni'matil hidayah wa kullu musibatin duna musibatil dhalal. Seluruh nikmat itu masih di bawah nikmat hidayah. Dan seluruh musibah itu masih di bawah musibah kesesatan dari jalan Allah yang lurus. Makanya, ana katakan tadi bahwa Allah mengatakan di sini Allah akan memberikan rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Ini mencakup rezeki dunia maupun rezeki agama. Dan yang paling mahal adalah rezeki agama. Bahkan sebagian wanita Allah berikan rezeki agama yang belum pernah ia miliki setelah ia kehilangan sebagian rezeki dunia. Ya. Ini kita berbicara secara kejadian ya, bukan tentang boleh tidak atau terpuji atau tercelanya. Seperti sebagian wanita, sebelum kehilangan suaminya, dia tidak pernah merasakan indahnya bertauhid. Nikmatnya berada di atas sunnah. Lezatnya salat tahajud. Indahnya membaca Al-Quran. Indahnya memiliki rutinitas menuntut ilmu agama. Itu sebelum dia pisah dengan suaminya. Tetapi setelah kehilangan suaminya, berpisah dengan suaminya, terlepas apa sebabnya, ya, barulah dia merasakan kelezatan menjadi seorang muslimah yang mentauhidkan Allah, yang menjauhi syirik. Nikmatnya menjadi seorang muslimah yang beribadah dengan sunnah dan bukan dengan bid'ah. Barulah dia merasakan betapa indahnya salat tahajud, ya, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya ketika dia tidak terganggu atau rumah tangganya mungkin masih baik-baik saja. Sebelumnya dia tidak pernah memiliki besti-besti yang salihah, ya, kecuali setelah kehilangan sebagian dunianya, mungkin setelah kehilangan rumah tangganya. Sebelumnya dia tidak pernah merasakan indahnya bermajelis di majelis ilmu agama, kecuali setelah dia mendapatkan ujian dan hilangnya rumah tangga atau ya suaminya. Ya. Dan ini fakta ya. Ya, betapa banyak wanita setelah melewati berbagai ujian dalam rumah tangganya, ya, setelah menjadi korban KDRT suaminya yang berujung perceraian karena suami yang tidak taat kepada Allah, suami yang selingkuh, suami yang tidak salat, suami yang KDRT, bahkan ada sebagian wanita harus melepaskan suaminya walaupun suaminya ya dari satu sisi ya sangat setia, sangat bahkan mohon maaf ya terlihat bucin ya, suami yang setia, lembut ya, kemudian humoris, kaya, tampan, salat 5 waktu, tapi dia harus melepaskannya karena rupanya suaminya LGBT.
Dan bukan satu dua kasus anak tangani seperti ini. Ya, alhamdulillah, semoga Allah Jalla wa Ala menyelamatkan antunna semua dari suami-suami yang seperti ini. Nah, ya, betapa ada beberapa akhwat, ya, Masya Allah, yang tidak mengetahui keadaan beliau. Mungkin banyak akhwat cemburu melihat beliau dari sisi rumah, Masya Allah, ya, suaminya seorang profesor, ya, udah dokter, profesor, kaya lagi, ya, ya, dari keluarga besar yang ditokohkan satu provinsi bahkan, ya, nggak perlu kepo ya, ini cerita global saja untuk menjadi pembelajaran buat anti, ya, sehingga pulang dari ini anti tidak lagi menjadi wanita si paling musibah di dunia ini. Ya kan, sebagian orang kan baru dapat musibah dikit udah seperti si paling musibah ya di muka bumi ini. Ada sebagian akhwat kita, Masya Allah, bercadar, ya, dari keluarga besar yang kaya raya, bahkan ditokohkan oleh masyarakat satu provinsi keluarganya, ya, atau orang tuanya. Tapi Allah mengujinya dengan ujian yang mungkin tidak menimpa kebanyakan anti, bahkan semua anti. Ya, dia bertahan sekian tahun, ya, sampai menunggu anaknya besar agar dapat memberikan penjelasan kepada anaknya kenapa dia harus berpisah dengan suaminya. Dia bertahan sekian lama, bahkan sempat belasan tahun tidak sekamar tidur atau tidak satu tempat tidur. Ketika anaknya sudah besar, barulah dia melepaskan suaminya tersebut dan menjelaskannya kepada anak-anaknya. Dan itu sangat berat, ya, dan harus dengan kondisi yang tidak diketahui oleh masyarakat setempat. Karena kalau diketahui tentunya akan merusak nama baik keluarga besarnya. Karena katakan tadi, ya, jangan menjadi wanita paling musibah. Ya, melihatlah kepada orang-orang yang di bawah anti. Ya, di sana masih banyak wanita-wanita yang jauh lebih berat ujiannya daripada anti. Bahkan mungkin, mohon maaf, anti yang belum memiliki seorang suami atau yang sudah berpisah dengan seorang suami. Bisa jadi ada wanita-wanita yang saat ini memiliki suami tetapi rupanya dunia dan akhiratnya lebih buruk daripada anti. Ya, atau dunianya lebih buruk daripada anti. Bahkan ada sebagian wanita yang saat ini anti lihat dia punya suami, anti mungkin tidak tahu. Dia berangan-angan andai kata seumur hidupnya tidak pernah menikah. Ya, karena tersisanya dia setelah menikah. Karena mendapatkan suami yang tidak baik. Makanya selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan mintalah yang terbaik kepada Allah. Dan yakinlah ketetapan dan pilihan Allah itu yang terbaik. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika ajdaru an la tajdaru ni'matallahi 'alaikum." Perbanyaklah melihat kepada orang-orang yang di bawah kalian. Dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian. Agar kalian tidak merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya. Kalau anti mau melihat kepada orang-orang yang di bawah anti, maka mungkin anti akan mendapatkan di sana ada wanita-wanita yang mungkin, mohon maaf, lebih salihah daripada anti, lebih cantik dari anti, lebih kaya daripada anti, tetapi rupanya suaminya tidak lebih sempurna daripada suami anti, tidak dari sisi dunianya dan tidak pula dari sisi akhiratnya. Demikian juga kondisi yang lainnya. Ini kaidah dari Nabi SAW agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Perbanyaklah melihat kepada yang di bawah anti, ya. Dan jangan melihat kepada orang-orang yang di atas anti, agar anti tidak merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada anti. Dan tentu nikmat yang paling berharga adalah nikmat agama, ya. Nikmat agama, nikmat tauhid, meninggalkan syirik, nikmat beribadah dengan sunnah, bukan dengan bid'ah dan khurafat. Nikmat bisa dekat dengan Allah Jalla wa'ala, ya, dan jauh dari bermaksiat kepadanya. Nikmat majelis ilmu agama, ya, nikmat memiliki lingkungan yang baik, ya. Maka Allah mengatakan barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikannya solusi. Allah akan selalu memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak ia pernah prediksi. Ini janji Allah. Dan janji Allah tidak perlu kita ragukan. Karena Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Allah innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Anti harus yakin. Selama anti bertakwa kepada Allah, apapun problematika yang sedang anti alami, yang sedang anti hadapi, yakinlah solusi pasti akan datang, cepat atau lambat. Walaupun seluruh pintu rezeki menurut manusia telah tertutup untuk anti. Seluruh orang mengatakan anti tidak akan mungkin mendapatkan pekerjaan ini dan itu. Anti nggak akan bisa hidup dengan ekonomi yang bagus kalau anti masih bertahan seperti itu di atas agama Allah dan sebagainya.
Tapi yakinlah Allah yang mengatakan akan datang untuknya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Sekilas pernah mendengar cerita tentang Ummu Habibah? Udah pernah? Kalau udah pernah nggak perlu anda sebutkan lagi berarti ya? Belum ya? Walaupun sudah pernah mungkin sebagai tazkirah ya, sebagai peringatan dan pengulangan kembali. Ummu Habibah kita tahu nama beliau adalah Ramlah, ya Ummu Habibah nama beliau adalah Ramlah bintu Abi Sufyan. Abang beliau adalah Muawiyah. Oleh karena Muawiyah diberikan gelar di dalam kitab-kitab akidah oleh para ulama dengan gelar Khalul Mukminin, pamannya kaum mukminin. Karena adik perempuan beliau adalah bibi kita yang bernama Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan, salah satu dari istri Nabi SAW. Namun tahukah apa ujian yang telah menimpa beliau sebelum beliau menjadi istri seorang Nabi? Dan sebelumnya tidak pernah terbesit di hati beliau bahwa beliau akan menjadi istri seorang Nabi. Beliau salah satu dari wanita yang hijrah pertama kali dari Mekah ke Ethiopia. Kita ketahui bahwa hijrah yang pertama di dalam Islam itu bukan dari Mekah ke Madinah, tetapi dari Mekah ke Habasyah. Itu terjadi sebanyak 2 kali. Kali pertamanya hanya belasan orang dari kalangan muhajirin dan muhajirat, dan kali berikutnya ya beberapa puluh dari kaum muhajirin dan kaum muhajirat. Meskipun Habasyah saat itu bukanlah negeri Islam, tetapi Nabi menyuruh dan menganjurkan mereka untuk hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah adalah raja yang baik. Walaupun dia Nasrani, dia akan melindungi rakyatnya dan tidak membolehkan kezaliman terjadi terhadap rakyatnya. Sehingga Nabi mengizinkan dan memerintahkan mereka yang beliau lihat disiksa, ditindas oleh kaum Quraisy Makkah atau keluarga besarnya, dan Nabi khawatir mereka tidak mampu bertahan atas penyiksaan tersebut ya, dan ya, dikhawatirkan bisa murtad kembali. Maka hijrahlah mereka. Yang hijrah diantaranya adalah Ummu Habibah bersama bayinya yang bernama Habibah dan suami yang bernama Ubaidullah bin Jahshin. Setelah sekian lama beliau tinggal di Habasyah dengan penuh ketenangan, ketenteraman, dan kemerdekaan di dalam menjalankan agama Islam setelah sebelumnya berada di dalam penyiksaan, penindasan, ditampar, dipukul, dikucilkan oleh orang ayah kandungnya sendiri yang bernama Abu Sufyan, tokoh Quraisy yang masih musyrik sana itu radhiyallahu anhu, yang Islam setelahnya ya. Setelah beliau merasakan kenikmatan beragama, merasakan kenyamanan dan ketentraman di Habasyah setelah sebelumnya berada di dalam penindasan, penyiksaan keluarga besarnya, datanglah ujian yang tak kalah besar daripada ujian sebelumnya yang beliau rasakan ketika di Mekah, di mana beliau ditinggal oleh suaminya sebagai seorang wanita di negeri rantau yang tidak memiliki penghasilan pribadi, tidak memiliki bisnis, ya, tidak memiliki keluarga besar di situ, ya. Bahkan masyarakat tempat bahasa yang berbeda dengan bahasa beliau. Mereka Ethiopia, beliau orang Arab. Masyhur di dalam kutubus sirah, walaupun para ulama mengatakan sanadnya tidak ada yang sahih, bahwa beliau ditinggal oleh suaminya karena suaminya murtad, pindah agama menjadi Nasrani. Liannahu yujalisul khammarin, karena beliau Ubaidullah bin Jahshin suaminya sehari-hari suka duduk bersama orang-orang Nasara yang suka minum khamar. Teman itu sangat memberi pengaruh, ya. Saya kira dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan pengaruhnya teman duduk itu sesuatu yang sudah anti maklumi. Bahkan ada cerita salah satu jamaah umroh, anak sedih dengarnya. Anak umrohnya Ramadan lagi, seorang akhwat bercadar dengan suaminya berjenggot lebat, ya. Ini umum aja ya, nggak boleh kepo ya. Dengan anak yang masih kecil, terlihat masya Allah mereka sangat suaminya sangat setia, berjenggot lebat. Ya. Namun beberapa bulan setelah pulang umroh Ramadan lah ini, 10 terakhir Ramadan, ya, ketika anak ditelepon awalnya oleh suaminya, mantan suaminya, setelahnya beliau ke rumah kami, ya, seketika jantung ini ya, hampir meledak, tapi nggak meledak ya. Kalau meledak udah mati. Waktu itu anak tidur siang, sampai nggak bisa tidur siang setelah itu. Ya, suaminya menelpon dan berbicara tentang menanyakan sebuah pertanyaan, yang mana dari pertanyaannya itu tidak ada keputusan selain bercerai. Bahwa dia sedang di mahkamah akan menceraikan istrinya. Seketika anak kaget, karena 1 atau 2 bulan sebelumnya umroh 10 terakhir Ramadan dengan anak.
bersama istrinya dengan anaknya masih kecil. Dan beliau juga sudah ngaji lama, berjenggot, ya lebat, ya. Ya, anak berusaha secara umum ini tidak termasuk ghibah ya, kita nggak menyebutkan individu orang, kita menyebutkan kasusnya untuk menjadi sebuah pembelajaran, itu bukan ghibah. Ya, itu Nabi lakukan di dalam banyak hadis dan para ulama juga di dalam kitab-kitab mereka. Kita sebutkan kejadiannya ya. Kemudian ya, alhasil istrinya beliau juga ke rumah. Alhasil adalah suaminya bergaul dengan teman-teman yang sebagian mereka adalah artis yang masih muda yang terkenal di Indonesia, sehingga terbiasa dengan dunia hiburan malam lagi. Sudah terbiasa lagi dengan keluar masuk dugem. Ya, alhamdulillah min dzalik. Bahkan terjadi apa yang terjadi dari perzinahan antara dia dengan karyawannya. Ya. Sehingga dia rela KDRT dengan istrinya dan menceraikan istrinya yang memiliki bayi. Yang memiliki bayi, padahal bisnisnya selama ini itu dibantu oleh istrinya. Ya. Memulai bisnisnya dari nol dengan istrinya. Ya, dengan istrinya. Singkat ceritanya adalah syahid dari itu betapa pengaruhnya teman duduk ini udah lama ngaji. Ya, ini ikhwah bukan 1-2 tahun ngaji di atas sunnah. Nah. Ya, tapi itulah hidayah yang pertama. Yang kedua, di antara sebab hilangnya hidayah adalah teman duduk. Maka anti seorang istri harus perhatikan teman duduk suami anti. Ya. Teman duduk ya, bukan partner bisnis. Kalau partner bisnis mah para sahabat pun berpartner bisnis dengan orang kafir kan. Nabi pun berpartner bisnis dengan kaum musyrikin. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah menjadi tukang kebun orang Yahudi, kebun kurma Yahudi. Namun perhatikan teman duduk sehari-hari suami anti. Nah, syahidnya adalah Ummu Habibah pun ditinggal oleh suaminya. Maka tentunya dengan ditinggalnya beliau oleh suaminya, di depan beliau hanya ada 1 dari 3 pilihan, ya kan? Kira-kira apa 1 dari 3 pilihan yang ada di hadapan beliau? Beliau sekarang tinggal di Habasyah bersama bayi perempuannya di negeri rantau. Ya, suami yang murtad. Belum beliau mengambil sebuah keputusan. Kira-kira apa keputusan yang ada di hadapan beliau jamaah yang bisa beliau ambil? Coba anti sebutkan. Hanya ada 1 dari 3 keputusan. Keputusan yang pertama, ikut aja bareng suami sama-sama murtad. Itu kan? Itu pilihan yang paling menyenangkan dan paling menjanjikan dunia secara dunia. Ya kan? Atau yang kedua, beliau memilih untuk kembali lagi ke Mekah. Nih, kalau beliau balik ke Mekah, beliau tidak akan dibiarkan mati kelaparan oleh keluarga besarnya. Tetapi mereka tidak akan membiarkan beliau untuk tetap istiqamah di atas sunnah. Ya, dikhawatirkan beliau akan kembali lagi ke ajaran keluarga besarnya karena tidak mampu menahan penyiksaan yang mereka berikan. Pilihan yang ketiga di depan beliau, dan ini yang paling beratnya. Tapi justru pilihan yang ketiga ini yang beliau pilih. Beliau tetap bertahan di negeri rantau sebagai single parent, ya, sambil menunggu kelapangan dari Allah Jalla wa'ala. Tanpa bisnis, tanpa penghasilan, tanpa pemasukan sendiri. Kalau anti ditinggal suami, tapi anti bisnismen mah gampang ya. Ini udah single parent, gak punya penghasilan pribadi. Di negeri rantau lagi. Menunjukkan betapa kuatnya iman beliau. Beliau bertahan seperti itu. Namun, ya, janji Allah itu pasti benar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikan yang solusi dan rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Maka tak lama kemudian datanglah surat dari Nabi SAW kepada Raja Najasyi, meminta Raja Najasyi untuk melamar Ummu Habibah untuk diri Nabi SAW. Maka Raja Najasyi pun melamar Ummu Habibah untuk Nabi SAW. Dan maharnya hadiah dari maharnya hadiah dari Raja Najasyi sebanyak 400 dinar. Sehingga beliau menjadi istri Nabi yang paling besar maharnya. 1,7 kilogram emas kurang lebih murni di masa itu. Tapi dengan kisah ini anti nggak boleh halu ya. Tapi optimis boleh. Optimis boleh, halu ya jangan. Ya, artinya ya, anti walaupun seorang wanita tidak boleh pesimis dari bantuan Allah. Jangan pernah menggantungkan masa depan anti walaupun kepada suami anti. Jangan pernah ya menggantungkan masa depan anti kepada anak-anak anti. Dan jangan pernah khawatir akan rezeki anti apabila seluruh manusia di muka bumi ini meninggalkan anti. Selama anti bertakwa kepada Allah dan seorang wanita yang salihah. Baik.
Berikut ini hadis Nabi, Masya Allah, tanpa terasa sudah jam 11 ya. Nah, baik. Berikut ini adalah hadis-hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan orang-orang saleh setelah setelah beberapa dalil yang beliau sebutkan ini, barulah beliau menyebutkan ya, keutamaan wanita yang salihah dan kriteria-kriteria serta sifat-sifat yang harus dimiliki oleh wanita yang salihah. Namun tanpa terasa kajian kita sudah 1 jam, sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan untuk sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Atau boleh Anda bacakan? Anda bacakan langsung. Boleh. Oke, jazakallah khair. Assalamualaikum, Pak Ustadz mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara istiqamah dalam iman dan cara menjawab pertanyaan orang non-muslim yang berkata, saya ingin hijrah ke Islam tapi saya takut hilang keluarga dan harta. Cara jelaskan atau jawab bagaimana ya Ustadz? Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan beliau ada 2 ya. Yang pertama adalah cara istiqamah. Yang pertama, tidak ada tips yang lebih utama dan lebih penting untuk kita realisasikan demi keistiqamahan kita di atas agama Allah selain daripada doa. Ini tips dan sebab yang paling utama. Lebih penting daripada sekedar ilmu, teman duduk, lingkungan, ya, ibadah dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena tanpa bantuan dari Allah kita tidak mampu melakukan apa-apa. Oleh karenanya Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ta'ammaltu al-ad'iyata fil Qur'an. Aku telah memperhatikan seluruh doa yang ada di dalam Al-Quran. Maka aku mendapati doa yang paling penting yang ada di dalam Al-Quran adalah doa talabul aun minallah ala ta'ati. Meminta pertolongan kepada Allah untuk selalu taat kepadanya. Yaitu ada pada firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagian ulama juga mengatakan, aku melihat kebaikan itu ada pada salat, sedekah, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian aku tersadar bahwasanya semua ibadah itu tidak mampu aku lakukan tanpa pertolongan dari Allah. Maka aku pun tersadar bahwa kunci segala kebaikan itu adalah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya doa Nabi kita SAW yang paling sering beliau bacakan adalah Allahumma muqallibal qulub tsabil qalbi ala dinik. Ini seorang Nabi loh, seorang Rasul loh. Dengan sampai justru doa ini yang paling jarang terbaca oleh kita. Anti dalam sehari berapa kali baca doa ini? Hah? Bagus ya. Jangan sampai yang paling sering terbaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena mencakup kebaikan dunia ya. Giliran doa ini justru mungkin sebulan cuma sekali. Atau seminggu sekali. Sesering mungkin. Jangan sampai ada doa yang lebih sering daripada doa ini. Ummu Salamah Aisyah mengatakan tidak ada doa yang lebih sering daripada doa ini. Yang Nabi SAW bacakan, Allahumma muqallibal qulub tsabil qalbi ala dinik. Zat yang memutarbalikkan hati, ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Bagaimanapun anti berilmu, anti memiliki bestie-bestie yang salihah, lingkungan yang baik, ya, tidak ada yang mampu menjamin anti istiqamah kecuali Allah Jalla wa'ala. Ada cerita ini, santriwati kita. Ya, sudah bercadar hafizah 30 juz Al-Quranul Karim di salah satu pulau terpencil di Sumatera. Tahukah ending perjalanannya? Terakhir, ya semoga Allah kembalikan beliau kembali ke dalam Islam. Udah hafizah nih, 30 juz. Ya, kayak anti juga kan sudah hafizah ya, juz 30 juz ya, juz 30 ya. Ya, ini sudah hafizah 30 juz. Ya, beliau berharap, jazakallah khair. Beliau berharap ada ustadz yang datang meminangnya. Mengqaddar Allah, mungkin Allah ya menguji beliau. Ya, menurut beliau mungkin tidak ada ustadz yang kunjung datang melamarnya. Akhirnya dia memilih menikah dengan ustadz sebelah alias pendeta. Memilih jadi istri seorang pendeta. Udah hafizah 30 juz dan bercadar sebelumnya. Hafizah. Sudah menjadi musyrifah pengajar di Ma'had Tahfidz. Memilih menjadi seorang istri pendeta.
Ya, nunggu ustadz di lingkaran sini nggak dapat, ya udahlah ustadz sebelah aja. Jadi istri. Ya, seakan jadi istri ustadz adalah punya kunci masuk surga, ya kan? Kecuali jadi istri Nabi baru ya tiket masuk surga. Ya, Allahul musta'an, ya. Akhirnya milih jadi istri seorang pendeta. Apa pembelajaran yang bisa kita petik jamaah? Jangan pernah merasa aman dari yang namanya penyimpangan, kemurtadan. Nah, Ana punya teman dari Singapura, beliau dulu ke Yaman. Ya 2011 atau 2012 beliau ke Yaman bersama istri dan anak-anaknya. Ya, ke Yaman 2 tahun kalau nggak salah di Yaman kurang lebih. Ya, pulang ke Singapura terakhir kami dengar 2014 dapat berita. 2014 kalau nggak salah atau 2015 istrinya sudah murtad. Padahal di Singapura beliau orang yang ya boleh dikatakan baguslah ekonominya. Di Singapura punya tempat parkir mobil pribadi kan berarti udah orang kaya kan? Ya. Beliau punya parkir mobil pribadi di Singapura. Ini menunjukkan bahwa kemurtadan nggak selalu karena kemiskinan. Ya. Pada beliau ekonominya bagus. Akhirnya istrinya murtad. Ya. Dan na'udzubillah min dzalik. Ana mendengar juga ada dulu ya teman yang di Yaman dari Singapura juga. Ya. Berangkat memang waktu itu berangkat ke Yaman memang sudah bermasalah, historinya sudah rusak memang. Tapi setelah sekian di Yaman berubah. Tapi belakangan kami dengar di Singapura beliau bukan sekedar lagi keluar masuk diskotik, tetapi na'udzubillah min dzalik. Berita terakhir salah satu dari kaum LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamul afiyah. Semoga Allah Jalla wa'ala mengistiqomahkan kita dan anak keturunan kita di atas agama. Makanya jangan pernah tertipu dengan secuil dari ilmu kita. Jangan pernah ya, tertipu dengan sebutir debu dari amalan saleh kita. Ini Nabi, ini Rasul. Doa yang paling sering beliau panjatkan adalah Allahumma muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik. Oleh karenanya kalau anti membaca surat Ali Imran, maka di halaman pertama dari surat Ali Imran ketika Allah berbicara tentang ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya, ciri khas mereka apa jemaah? Adalah mereka yang selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini ciri khas mereka ar-rasikhuna fil ilm. Mereka orang-orang yang luas dan kokoh ilmunya. Selain dari doa adalah tentunya ilmu agama ya. Karena ilmu akan menuntun anti kepada ya Allah Jalla wa Ala dan menuju surganya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Juga di antara sebabnya adalah lingkungan. Saya kira dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan kepada anti pengaruhnya lingkungan teman duduk sehari-hari terhadap agama seseorang adalah sesuatu yang sudah dimaklumi. Bahkan ada cerita ini. Ceritakan apa enggak ya? Istri seorang ustadz berubah jadi anak gaul lagi. Ya, ada teman anak ustadz. Ya, kejadian 2009 atau 2008 ya. Para ustadz ini masya Allah putih, ya tampan, ya dakwah, pandai bisnis juga, punya catering ya. Ya, ditinggal oleh istrinya, pulang ke salah satu kabupaten di Jawa Barat, ya, dia temui lagi pacar lamanya, ya, di masa SMA, CLBK ya istilahnya ya, dan menjadi anak motor lagi, ya, pengen gabung kembali jadi anak motor. Nah, syaitan yang menghias-hiasinya, mungkin sekarang pasti dia menyesal. Ya, menyesal mengambil keputusan yang demikian. Artinya ya lingkungan itu sangat penting. Kalau dahulu mungkin panggilan lingkungan yang mempengaruhi seorang itu hanya lingkungan offline. Kalau sekarang harus dibagi menjadi dua, lingkungan offline dan lingkungan online. Ada orang tidak banyak bergaul dengan pergaulan yang offline. Ya, tetapi rusak agamanya karena pergaulan online. Ya. Ada juga cerita, jadi banyak cerita nih. Seorang ikhwah, istrinya udah bercadar. Udah lama ngaji. Ini di bawah sebelum 2010 kejadiannya. Di salah satu kota besar di Indonesia. Begitu bangun dari tempat tidurnya,
tiba-tiba istrinya sudah hilang. Sudah hilang di malam hari ini. Istrinya bercadar nih. Singkat ceritanya, rupanya istrinya menemui kembali pacar lamanya semasa SMA. Semenjak istrinya buka akun di Facebook dan terkonek langsung dengan alumni. Kan Facebook begitu kan? Gitu anti menyebutkan dari SMA mana, lulusan tahun berapa, langsung terkonek dengan kawan-kawan lama. Ya, syaitan ya. Syaitan. Akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi sehingga dia rela meninggalkan suaminya di malam hari yang sedang tidur. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka anak katakan tadi, kalau zaman dulu lingkungan yang akan merusak seseorang itu hanya lingkungan yang sifatnya offline ya. Ya, kalau dia tidak banyak bergaul dengan orang yang rusak dia akan selamat. Tetapi hari ini orang tidak banyak bergaul secara offline, tetapi dia banyak bergaul secara online. Contohnya ghibah juga kan. Kalau dulu ghibah itu cuma offline ya. Kalau sekarang ghibah kan ada yang online ya. Di grup-grup WhatsApp kan. Di kolom-kolom komentar ya. Itu ghibah online namanya. Baik, adapun pertanyaan yang kedua, bagaimana meyakinkan seorang yang ingin masuk ke dalam Islam namun dia khawatir akan kehilangan harta dan keluarganya. Maka sampaikan kepadanya ayat-ayat dan dalil-dalil yang menerangkan janji Allah Jalla wa'ala kepada mereka yang rela meninggalkan sesuatu demi Allah, bahwa Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, terangkan kepadanya fikih muamalah, bahwa walaupun dia sudah masuk Islam, dia di dalam Islam tetap boleh berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia masih tetap boleh menyampung silaturahim dengan pamannya yang kafir, dengan bibinya yang kafirah. Dia tetap bisa mengirimkan hadiah untuk mereka. Adapun harta dan keluarga, ya andai kata hilang, maka sampaikan kepadanya bahwa para sahabat dahulu ada yang kehilangan segala-galanya. Seperti Salman Al-Farisi. Demi mencari agama Islam, beliau yang tadinya seorang merdeka menjadi seorang budak. Ini perjualbelikan. Yang tadinya berada di dalam rumah yang sangat mewah, ya, sekarang yang tadinya berada di dalam keluarga besar yang kaya raya, memanjakan beliau, sekarang beliau menjadi budak sahaya yang miskin, kehilangan kedua orang tua, sehingga beliau menjadi satu-satunya sahabat Nabi yang dibinkan ke dalam Islam. Tidak ada di dalam Islam ini ada orang yang dibinkan ke Islam kecuali Salman bin Islam. Demikian juga sebagian mereka. Lihat ini cerita Ummu Habibah. Sungguh benar sabda Nabi SAW, innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadhahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Suami ana sangat sayang dengan keluarga. Tapi beliau bilang dia memilih menuntut ilmu tasawuf melalui tarekat. Tapi beliau tidak melarang ana untuk mengaji Ustaz sunnah. Walaupun beliau sering menjuluki ana seperti Wahabi. Ya, di saat bercanda. Alhamdulillah, enggak masalah. Kan konteksnya bercanda. Ya. Bagaimana sikap ana untuk terus bersabar melihat kelakuan suami ana? Apabila suami anti masih sholat 5 waktu, beliau juga tidak jatuh ke dalam dosa-dosa yang membatalkan Islam, ya, beliau juga menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka nasihat ana untuk anti bersabar dengan niat untuk mendakwahkan beliau. Ya. Mudah-mudahan beliau dapat hidayah sebab kesabaran dan kelemah lembutan anti, ya, dan hikmahnya anti di dalam ya mendakwahinya. Dan Masya Allah kalau beliau dapat hidayah dan anti sebabnya, lebih mahal daripada onta merah. Anggap aja itu calon onta merah. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Apabila Allah memberikan hidayahnya kepada seseorang dan engkau adalah sebabnya, maka itu lebih baik daripada onta merah. Ada sahabat ana, beliau bercerita kepada ana, ya, beliau salah satu terkenal, bahkan ya sebagian negara besar yang membutuhkan server HP dan laptop hari ini mengenal beliau. Diundang ke berbagai negara hari ini. Beliau bercerita ke ana bahwa sebelum beliau mengenal sunnah, sering sekali pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, kasar, keras. Tetapi yang membuat beliau tersentuh pada akhirnya adalah sikap istrinya. Kok istrinya tidak pernah marah sama sekali. Ya, tidak pernah ya judes kepadanya. Dia pernah bawel kepadanya.
Bahkan di saat dia pulang dalam keadaan mabuk, istrinya melepaskan pakaiannya, menggantikan pakaiannya, menyiapkan air panas ya untuk beliau mandi dan tidak pernah mencaci makinya. Sehingga beliau tertegur. Akhirnya beliau ya bertobat dan sekarang salah satu ikhwan yang sangat baik, yang sangat besar ya pengorbanannya untuk dakwah sunnah ini. Ya. Yang sangat dermawan ya untuk dakwah sunnah ini. Ya. Ya. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada yang prediksi, yang tidak ada yang bisa mengetahui hidayah itu datang dari mana. Nah, selama beliau masih membolehkan anti menuntut ilmu agama ya kepada ustadz-ustadz sunnah, beliau juga salat 5 waktu, beliau tidak melakukan pembatal-pembatalan Islam dan juga menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Nasihat anak anti bersabar dengan tujuan ya di antaranya adalah mendakwahi beliau daripada beliau jatuh di tangan wanita lain, mungkin dia akan lebih rusak. Toh anti alhamdulillah masih bisa menuntut ilmu agama. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ustaz dan keluarga Allah berikan karunia kesehatan wal afiat, amin ya rabbal alamin. Untuk anti setimpal apa yang anti doakan kepada kami dan lebih daripada apa yang anti doakan. Ustaz, bagaimana agar saya bisa istiqomah salat malam? Pertanyaan yang mudah untuk dijawab, sulit untuk diamalkan ya. Ya, dan ditanyakan kepada orang yang tidak disiplin melakukannya. Namun pertanyaan wajib dijawab. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, jangan pernah mengandalkan yang lainnya setelah doa. Ya, kalau tidak ada izin dari Allah, walaupun jam alarm udah 100 kali bunyi, tetap ya bangun tetap, tapi untuk mematikan alarm. Para dia yang hidupin tadi ya, bangun ya dimatikan. Yang kedua, laksanakan sunnah-sunnah Nabi menjelang tidur. Ya, karena para ulama mengatakan al-hasanat walidul hasanat, kebaikan itu akan melahirkan kebaikan lainnya. Dan itu kita rasakan. Apabila sunnah-sunnah menjelang tidur gitu kita amalkan, insya Allah dengan mudahnya kita bangun melakukan sholat tahajud. Ya, saya berwudu sebelum tidur kan, kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dan nanti bisa melakukannya sambil tidur kok. Untuk melakukannya nggak perlu pakai jilbab dulu kok. Nggak perlu duduk di atas sajadah dulu. Bisa sambil muqaddimah tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kemudian membaca ayat kursi ya, kemudian membaca 3 qul sambil meniupkannya ke dengan ludah kecil ya ke kedua telapak tangan, kemudian mengusap kedua telapak tangan terus mengusapkannya kepada seluruh anggota tubuh. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha sebanyak 3 kali. Kalau ayat kursi sekali tadi ya. Ya 3 qul ya sebanyak 3 kali ya, setiap kalinya dengan meludah kecil ke telapak tangan, kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke seluruh anggota tubuh secara umum dan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nabi katakan kafatah, sudah cukup itu sebagai sumber kebaikan dan penjaga dia dari kejelekan. Kemudian menutup seluruh zikir dengan doa terakhir, yaitu doa Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaik amantu bi kitabilladzi anzalt wa nabiyyika alladzi arsalt. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ini doa intisari daripada tauhid dan tawakal. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku serahkan diriku. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Jiwaku hanya aku serahkan kepadamu. Karena kita nggak tahu ketika tidur kemana akan lari roh kita. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Wajjahtu wajhi ilaik. Aku hadapkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan segala urusan dunia dan agamaku hanya kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Tidak ada tempat untuk aku berlari dan bersembunyi serta berlindung kecuali hanya kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang Engkau turunkan dan kepada nabi yang Engkau utus. Nabi mengatakan barang siapa yang mati di malam ini dan dia telah membaca surat doa ini, mita 'ala fitrah. Engkau mati di atas fitrah, mati husnul khatimah. Dan apabila telah bangun di malam hari, maka segerakan langsung berzikir. Ya, karena zikir setelah bangun itu akan membantu anti untuk mengusir rasa ngantuk dan malas. Dan apabila anti telah berzikir bangun dari tidur, akan membantu anti untuk berwudu. Jika anti telah berwudu, itu akan membantu anti untuk salat malam. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yaqidu fi qafiyati ahadikum idza huwa nama thalatha uqad."
ينفخ في كل واحدة منها نم وليلك طويل فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة وإذا توضأ إن حلت عقدة ثانية وإذا صلى إن حلت العقد كلها أصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. Nabi mengatakan sesungguhnya syaitan mengikat 3 buhulnya di bagian belakang kepala setiap kalian. Ini berita dari Nabi yang wajib kita imani. Karena ini berita gaib. Jangan sampai nanti malam, nanti raba-raba, kok enggak terlihat Ustaz. Ini berita gaib dari Nabi SAW yang wajib diimani. Setiap kali kita tidur ada 3 buhul diikat oleh syaitan di belakang kepala kita. Dan pada setiap 3 buhul itu syaitan meniupkan nam walailuka tawil. Lanjutkan tidurmu karena malammu masih panjang. Makanya setiap kali kita bangun ya selalu kita melihat masih panjang waktunya, ya kan? Terkadang alarm udah bunyi 1 jam sebelum adzan. Kita bangun, namun kita matikan alarmnya, kemudian kita setel kembali menjadi 30 menit sebelum adzan. Ya. Kemudian bunyi, ya kita lihat masih ada 30 menit lagi, udahlah lanjut lagi 15 menit lagi, lumayan 15 menit dapat 5 rakaat. Ya. Begitu bunyi 15 menit sebelum adzan, kita katakan 5 menit lagi, 10 menit bisa kok 3 rakaat. Ya, ketika alarm bunyi dan waktu adzan tersisa 10 menit lagi, kita pun mengatakan sholat malam kan sunnah, enggak wajib, dapat ya, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, giliran adzan dikumandangkan, dia juga masih tetap tidur dengan alasan saya kan wanita, tidak wajib pergi ke masjid. Waktu subuh masih panjang kok. Ya, akhirnya terluput dari sholat qabliyah subuh. Akhirnya bahkan terluput dari sholat subuh itu sendiri. Makanya Nabi katakan apabila dia bangun, kemudian dia berzikir, maka lepaslah 1 ikatan buhul tersebut. Apa zikir bangun tidur? Allahumma laka sumtu. Apa zikir bangun tidur, Bu? Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu ketika bangun terkejut dari tidur di pertengahan malam. Dan sebagian ulama menjadikannya sebagai doa istiftah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah ia mematikan kita. Kemudian Nabi mengatakan apabila dia berwudu, lepaslah buhul yang kedua. Dan apabila dia salat, walaupun hanya 1 rakaat, maka lepaslah seluruh 3 buhul tadi. Makanya kita merasakan, begitu kita bangun dan berzikir, ya rasa ngantuk masih ada tapi sudah berkurang. Kemudian juga begitu kita berangkat berwudu, kita merasakan masih ngantuk masih ada tapi sudah lebih berkurang. Begitu kita salat malam, selesai salat malam, maka kita menjadi lebih segar, lebih semangat. Nah, kemudian Nabi mengatakan kalau dia melakukan itu asbaha, dia akan memasuki waktu pagi dalam keadaan thayyiban nafs, nasyiatan thayyiban nafs. Dia akan menjadi seorang yang nasyid, semangat, bergairah sepanjang hari untuk melakukan setiap kebaikan. Dan thayyiban nafs, baik hatinya. Dan ini kita rasakan. Tidaklah kita menjaga sholat malam, kecuali kita sepanjang hari gairah, semangat. Baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Dan hati kita lebih bersih. Lebih bersih dari sifat su'udhan, sombong, ujub, dan sebagainya. Ya. Tetapi kalau tidak, Nabi katakan, asbaha khabithan nafs kaslan. Kalau tidak apa tadi? Tidak bangun berzikir, tidak berwudu, tidak salat malam, maka dia akan memasuki waktu pagi dalam keadaan khabithan nafs, buruk jiwanya, mudah suudzon kepada orang lain, hasad, ya suka dengki, sombong, ya angkuh, ya khabithan, jelek, buruk jiwanya. Kalau jiwa udah buruk akan keluar kata-kata yang buruk juga. Jadi kalau anti sepanjang hari suka cerewet, nggak jelas, bawel, nggak jelas sama suami mana anak, judes, ya, coba nilai diri sendiri. Tadi malam sholat malam nggak? Tapi biasanya jarang ada wanita yang menjaga sholat malam, ya akhlaknya buruk walaupun ada ya. Karena sholat malam itu kata para ulama ummul khair, kunci segala kebaikan, pintu segala kebaikan. Nabi katakan wa inna asbaha khabithan nafs. Kalau dia tidak melakukan itu maka dia akan memasuki waktu pagi dalam keadaan buruk jiwanya. Yang kedua kaslan, dan dia pemalas. Oke, setiap kali kita meninggalkan salat tahajud, kalau anti penuntut ilmu agama, di hari itu malas menuntut ilmu. Tapi kalau malamnya tahajud, insya Allah semangat menuntut ilmu dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebab yang lain agar bisa istiqomah salat malam adalah jangan suka nonton drakor sebelum tidur, Bu. Ya.
Ya, drakor udah enggak Ustaz, tapi sekarang udah pindah ke dracin. Sama aja, ya. Akhirnya terbawa ya mimpi, ya. Mimpi, ya setelah bangun tanya ke Ustaz apa takwil mimpinya, padahal itu halusinasi yang berubah jadi mimpi. Ya, orang yang nonton banyak habis waktu untuk nonton sebelum tidur, sulit bisa bangun untuk salat malam. Nah. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam berapa ya? Baik, kita baca 2 pertanyaan lagi ya. Ustaz, hilangnya nikmat dunia dirasakan sangat berat bagi kehidupan anak dan anak-anak anak. Suami diberikan pekerjaan dan sudah bekerja 3 minggu. Tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaannya dan sama sekali tidak digaji sepersen pun. Itu rasanya sangat meruntuhkan hati anak dan anak-anak anak yang berharap kehidupannya sehari-hari tercukupi. Bagaimana rasa mengikhlaskan atas kezaliman orang lain Ustaz? Yang pertama, semoga Allah Jalla wa'ala anugerahkan untuk suami anti dan anak keturunan anti rezeki, harta yang berlimpah ruah lagi berkah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan yang terbaik untuk dunia dan agama anti dan kami semua, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ana ingin mengingatkan anti yang bertanya dengan firman Allah Jalla wa'ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kehidupan dunia ini adalah hari-hari yang silih berganti, antara nikmat dan musibah. Bahkan kalau kita mau jujur, demi Allah, dosa kita lebih banyak daripada musibah yang menimpa kita. Apalagi jika kita membandingkan musibah dengan nikmat Allah yang tidak pernah berhenti untuk kita. Apalagi kalau kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Mungkin sebagian wanita di luar sana udah suami yang nggak punya pekerjaan, ya, suaminya suka mabuk-mabuk, KDRT lagi, ya. Bahkan ada sebagian mereka yang dijebak suaminya harus masuk penjara atas suatu kasus yang dilakukan oleh pimpinannya dan dia dijadikan tumbal. Ya, itu juga tidak kalah beratnya. Ada beban sosial sehari-hari, ya. Dan berbagai ujian. Lihat tadi Ummu Habibah. Bagaimana tuh beliau sebagai single parent di negeri rantau, sebagai perantau harus menghidupkan anak perempuannya, ya. Tetapi beliau bersabar sembari menunggu pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi telah mengatakan, wa'alam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al kar wa anna ma'al usri yusra. Kamu harus yakin, kata Nabi, pertolongan Allah itu pasti datang jika kamu bersabar. Kelapangan itu pasti akan ada bersama kegentingan, dan kemudahan itu bersama kesulitan. Ini berita dari Nabi dan pasti terjadi, tidak akan meleset dari kenyataan. Oleh karena kata para ulama, tidak sabarnya seseorang ketika mendapatkan musibah, ya, tidak akan merubah musibah itu. Ya, ketidaksabarnya seseorang ketika mendapatkan musibah yang besar tidak mengecilkan musibah itu, tidak meringankan musibah yang berat, ya, tidak mendatangkan kondisi yang lebih baik. Sementara kalau dia bersabar, dia mendapat pahala dan mendatangkan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Anggap aja kali ini Allah ingin membuat anti beribadah kepada Allah dengan ibadah sabar. Setelah sebelumnya anti beribadah dengan ibadah syukur mungkin, ya kan? Ya. Sebelumnya tidak pernah terbesit untuk beribadah dengan ibadah sabar. Selalu, ya, seakan anti hanya orang yang beribadah dengan syukur. Nah, kali ini Allah membuat anti untuk beribadah dengan ibadah sabar. Dan ingat firman Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan kekayaan dan kemiskinan, dan semua itu ujian. Jadi jangan dianggap kemiskinan aja ya sebagai ujian. Kekayaan juga sebuah ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan kembali. Dan ana hibur anti dan semuanya dengan hadis Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, riwayat al-Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amra kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin itu. Seorang mukmin itu keadaannya selalu baik, tidak pernah buruk. Baik dalam keadaan kaya, sedang miskin, sedang sehat, sedang sakit, ya. Rumah tangganya sedang aman atau sedang diuji, dia masih gadis ataukah sudah menikah, ataukah dia single parent, bukan single parent, selama dia seorang mukmin, Nabi katakan keadaannya selalu baik. Ya, tidak akan pernah buruk. Dan keadaan ini tidak akan dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Tapi mukmin yang mana? Nabi katakan in asabathu sarra, jika Allah memberikan dia musibah kekayaan. Lihat bahasa Nabi, musibah kekayaan. Dinamakan dengan musibah. Jika dia diuji dengan sarra,
Dharra itu kelapangan, kesehatan, kekayaan, maka dia bersyukur. Karena syukur adalah kunci segala kebaikan. Dan apabila dia diuji dengan dharra, dharra itu adalah penyakit, ya, kemiskinan, ataukah kesempitan, dia bersabar. Karena sabar adalah kunci segala kebaikan. Dan anak kira anti belum seberat istrinya Nabi Ayub. Benar? Ya, bayangkan kalau anti diuji oleh Allah seperti Allah menguji istri Nabi Ayub tapi masih setia dengan suaminya. Kalau anti diuji oleh Allah seperti Allah menguji istri Nabi Ayub, yakin anti tidak minta pisah? Hah? Anak nggak yakin. Kayaknya, ya, kecuali yang ya, nggak yakin kenapa? Karena suami anti bukan Nabi kan? Kecuali suaminya Nabi ya. Anak yakin nanti akan bersabar. Bayang kalau Nabi Ayub itu diuji oleh Allah dengan kudis berapa lama, Bu? Ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan 7 tahun lamanya. Ada yang mengatakan 9 tahun, 9 bulan, 9 hari, 9 malam. Ada yang mengatakan 18 tahun. Dan itu pendapat yang kuat. Karena hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat al-Imam At-Tabari. 18 tahun kudis terparah dalam sejarah kudis dunia. Kudis yang membuat daging suami beliau rontok. Keluarnya belatung dari tubuh suaminya, ya. Antum suami baru kena stroke aja udah mikir mungkin, ya, fasakh, ya, udah mikir khulu, ya. 18 tahun loh, Bu, ya. Belatung keluar dari tubuh suaminya. Daging yang rontok. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis Anas bin Malik, tidak ada yang selamat dari anggota tubuhnya kecuali jantung. Artinya kudis yang menimpa Nabi Ayub itu luar dan dalam. Makanya beliau diperintahkan untuk memukulkan kakinya ke tanah sebanyak 2 kali. Ya, keluar air yang pertama beliau gunakan untuk mandi, maka sembuhlah kudis bagian luar. Yang keduanya beliau gunakan untuk meminumnya, maka sembuhlah kudis bagian dalam. Sehingga masyarakat setempat mengambil sebuah keputusan agar menempatkan Nabi Ayub di salah satu tempat pembuangan sampah mereka. Padahal mereka meyakini Nabi Ayub adalah nabi mereka. Karena mereka tidak mampu mencium baunya Nabi Ayub. Beliau berada di salah satu dari tempat pembuangan sampah mereka. Dan istri Nabi Ayub tidak pernah meninggalkan Nabi Ayub. Kecuali untuk takhdumun nas dalam hadis Anas bin Malik. Bekerja, membantu manusia. Mungkin bahasa hari ini ART ya. Sebagai ART. Dan begitu setiap kali selesai dari pekerjaannya, beliau langsung kembali menemui suaminya. Merawat suaminya. Yakin anti bisa bersabar seperti ini? Ya, semoga tidak menimpa anti. Ya. Suatu ketika istri Nabi Ayub pulang. Beliau melihat Nabi Ayub tidak ada di rumahnya. Beliau pun ya gelisah. Maka beliau pun keluar mencari Nabi Ayub dengan hati yang gelisah. Kalau anti mungkin melihat suami udah nggak, alhamdulillah Allah udah kabulkan doa anak. Yang selama ini berdoa, ya Allah segerakan husnul khotimah untuk suami anak. Daripada sakit-sakitan begini. Anak juga masih muda. Anak pengen juga bahagia. Ya Allah segerakan husnul khotimah untuk beliau ya Rabb. Istri beliau pulang, nggak ada Nabi Ayub di rumah. Akhirnya beliau gelisah dan keluar mencari Nabi Ayub. Suatu ketika beliau berpapasan dengan seorang lelaki yang sangat tampan, yang sangat ya ganteng. Maka beliau mengatakan, apakah engkau melihat suamiku yang bernama Ayub yang selama ini ma'ruf terkena kudis, nggak ada yang tidak mengetahuinya. Ketika beliau masih sehat, beliau persis seperti kamu, kata istrinya ini. Maka Ayub mengatakan, wahai istriku, akulah diri, aku dah suamimu. Nah, berkat dari kesabaran. Dan anak kira musibah yang menimpa anti belum seberat ini. Nah, belum seberat ini. Baik, ada pertanyaan tapi 3 nih pertanyaan. Pinter wanita kalau bertanya ya, 1 lembar jadi 3. Atau mungkin dari admin tadi ya. Baik, saya bacakan karena sudah ada ya. Ini pertanyaan terakhir kita insya Allah. Bagaimana hukumnya kalau kakak beradik memutuskan silaturahim? Apakah ada dalil yang membolehkan memutuskan silaturahim untuk menjaga keributan? Ini mungkin pertanyaannya agak kontra ya. Karena menjaga keributan nggak harus memutuskan silaturahim kan? Tapi kalau sudah dikatakan memutuskan silaturahim, maka tiada jawaban selain haram. Memutuskan silaturahim salah satu dari dosa-dosa besar. Di sini tentunya Anda tidak lagi menyebutkan dalilnya karena pertanyaannya bukan tentang hukum memutuskan silaturahim ya. Tapi dengan alasan menjaga keributan, mungkin jika ini maksud adalah menjaga jarak. Terkadang memang ada kondisi kalau kita nggak menjaga jarak dengan paman, dengan bibi atau saudara kandung, justru ya yang terjadi tantrum nanti. Ya, malah ribut. Ya, dan silaturahim kata para ulama tidak harus dengan kunjungan.
Oleh karenanya Allah dan Rasulnya yang menyuruh kita melakukan silaturahim tidak menyebutkan batasannya, ketentuannya, agar dikembalikan kepada uruf dan kondisi tertentu. Dan di dalam kaidah fikih ada sebuah kaidah fikih yang berbunyi wal urfu ma'mulun idza bihi wal urfu ma'mulun bihi idza warat hukmun min asy-syar'i asy-syarif lam yuhad. Ini salah satu kaidah fikih yang disebut oleh para ulama di antara Syekh Ramsi di dalam kitab beliau Al-Qawaid Fiqhiyah. Artinya adalah bahwa uruf menjadi standar hukum. Apabila ada hukum yang datang dalam agama yang mulia ini tanpa batasan. Nah, silaturahim datang perintahnya tanpa batasan dan definisi atau ketentuan tertentu. Maka selama yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang dianggap menyambung silaturahim oleh masyarakat kita, maka kita tidak dikatakan telah memutuskan silaturahim dengan mereka walaupun kita tidak mengunjungi mereka. Ya, apabila kita sering teleponan, sering memberikan hadiah, ya kan, mengirimkan bantuan. Karena ada memang sebagian keluarga kalau terlalu sering jumpa ribut jadinya, ya ribut. Nah. Dan di sini anak ingin menegur diri anak ya sebagai peringatan. Jika ini terjadi pada diri kita karena mungkin orang tua kita dulu yang tidak mendidik kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita tidak punya kedekatan dengan saudara-saudara kandung kita karena orang tua kita dulu agak kasar mendidik kita, ya kurang mendekatkan antara kita, maka jangan sampai ini terulang kembali pada anak-anak kita. Makanya ciptakan semaksimal mungkin ikatan batin antara anak-anak kita sesama mereka. Ya, biasakan ya mereka dekat semenjak masih kecil, seperti sering makan bareng, ya, bermain bareng, ya, bahkan terkadang Nabi makan bersama baik satu nampan bareng ataukah yang lainnya. Baik, di sini ada pertanyaan kedua, bukankah wanita-wanita salihah dipasangkan dengan laki-laki yang saleh? Kalau ada wanita salihah punya suami yang tidak saleh, apa penyebabnya? Sebagian para ulama ketika menerangkan ayat dari surat An-Nur, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk wanita-wanita yang buruk, wanita-wanita yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Sebagian para ulama ada yang mengatakan ini untuk kejadian Aisyah radhiyallahu anha bersama Safwan bin Mu'attal yang dituduh telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal oleh orang-orang munafik. Dan beritanya tersebar di kota Madinah, ya, sehingga Nabi pun sempat ya tegang rumah tangganya karena selama 30 hari dan 30 malam tidak ada ayat wahyu yang turun membenarkan atau mendustakan tuduhan itu. Ini ujian sangat berat menimpa Aisyah yang masih muda, ya, tapi tidak membuat beliau futur. Syahidnya adalah Allah mengatakan wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik dan sebaliknya. Nah, Nabi Muhammad orang yang baik, nggak mungkin istrinya buruk, ya. Ada yang mengatakan ini khusus untuk kejadian itu, dan ada yang mengatakan ini hukum ya umum, ya. Ada juga yang mengatakan ini sebagai anjuran. Nah, wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Bolehkah dada saat dilamar bolehkah pada saat dilamar kita memberikan syarat-syarat dan apabila tidak dipenuhi maka akan menceraikan? Contoh, tidak KDRT. KDRT mah bukan syarat, kewajiban dan perbuatan yang haram. Bahkan dalam Islam seorang wanita boleh memfasakh dirinya ke mahkamah jika suami KDRT tanpa harus mengembalikan mahar. Karena KDRT salah satu dari pelanggaran terberat di dalam agama ini. Ya, tidak selingkuh, ini bukan syarat. Tidak perlu disyaratkan. Kalau dia melakukannya, seorang wanita dalam Islam boleh menggugat cerai dan tidak harus mengembalikan maharnya. Karena ini pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang telah menikah. Ya. Namun secara umum, seseorang boleh memberikan syarat-syarat tertentu ketika akad nikah, ketika dilamar, selama syarat tersebut tidak melanggar agama Allah. Ya. Di antara syarat yang diperbolehkan, kasih tahu nggak ya? Takutnya antunas akan berikan syarat ini. Boleh dia memberikan syarat, saya mau menikah tapi jangan dipoligami. Ini boleh, ya, boleh. Kenapa? Karena dia tidak melarang suaminya poligami, tetapi dia tidak mau dipoligami. Ya kan? Dia tidak benci hukum Allah poligami, tetapi dia tidak siap sebagai dirinya dipoligami. Para ulama dalam kitab-kitab fikih menyebutkan syarat ini. Bahwa seorang wanita boleh memberikan syarat untuk tidak dipoligami. Nah, apabila nanti suami yang melanggar, apa bedanya? Bedanya adalah dia boleh memisahkan dirinya dan tidak harus mengembalikan mahar suaminya. Beda halnya dengan wanita yang meminta khulu dengan suaminya karena suaminya poligami tanpa ada syarat itu sebelumnya, maka kalau dia khulu, dia harus mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh
suaminya. Namun kalau dia sudah syaratkan, maka dia tidak harus mengembalikan mahar suaminya. Makanya kalau minta mahar itu jangan terlalu tinggi-tinggi, berat nanti dikembaliin. Kayak di Arab ya, wanita-wanita Arab kadang udah di KDRT tetap nggak mau pisah. Kenapa? Nggak berani ya khulu, karena maharnya miliaran. Ya, kalau sebagai wanita pinter dia, maharnya dikit aja, tapi setelah itu kasih hadiah aja. Hadiah kan bukan mahar, nggak perlu dikembaliin. Ya, ya maharnya 10 ya, nggak usah banyak-banyak lah, 1 kilo doang. Ya, 1 kilo batu bukan. Ya, maharnya dikit, tapi hadiahnya banyak. Kalau dia kan bukan mahar, jadi kalau dia khulu nggak perlu minta. Tapi ini tentunya ya bisikan-bisikan syaitan ya, tidak baik demikian. Allah musta'an. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita tidak bubar dari kajian ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada yang sedang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada yang masih terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada yang sedang diuji rumah tangganya kecuali Allah memperbaikinya dan menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangganya. Tidak ada dari ummahat wal akhwat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang tampan, yang kaya dan ideal. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban dan Ramadan. Dan inilah dia apa yang sedang kita kerjakan di Masjid Al-Hijrah, di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Kota Pekanbaru. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat bisa menyaksikan panitia pembangunan terus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan lantai 1 ruang utama sholat. Di antaranya adalah pemasangan granit untuk lantai sholat, pemasangan pintu dan jendela, pemasangan dinding dan ornamennya, dan juga targetnya adalah pemasangan AC untuk kenyamanan sholat. Dan ini semua dikerjakan secara serentak. Para tukang benar-benar bekerja dengan berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan dalam hari yang tidak berapa lagi menuju bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Ana sekarang berada di rooftop bahagian paling atas daripada Masjid Al-Hijrah. Alhamdulillah, seperti yang antum bisa saksikan kaum muslimin dan muslimat, bahwa tinggal sekitar 40 atau 45% lagi insyaallah ta'ala pekerjaan pengecoran rooftop untuk lantai paling akhir daripada Masjid Al-Hijrah. Dan ini juga menjadi sebuah progres yang harus kita kejarkan juga besertaan dengan progres lantai 1 untuk penggunaan bulan Ramadan. Mari ma'asyarul muslimin dan muslimat, bangun kejayaan agama kita melalui tempat-tempat majelis ilmu di mana kaum muslimin dan muslimat menimba ilmu agama, belajar ilmu agama dan menyebarkannya ke permukaan bumi. Dan yakinlah bahwa orang yang menunjukkan manusia jalan kebaikan, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang memudahkan untuk saudaranya hal-hal yang berhubungan dengan apapun, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkan untuknya dunia dan akhirat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.